Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bangkit dari Kejatuhan. Bangkit dari Kejatuhan. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi beserta dengan malaikat-malaikatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahwa kami diciptakan, ditentukan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami dibentuk untuk naik dan bukan turun ke bawah. Bahwa Allah menciptakan kami bukan untuk sebuah kejatuhan. Namun bagaimana kami bangkit sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bangkit dari kejatuhan. Ada dua kata yang menarik. Yang satu bangkit dan yang satu jatuh. Kalau jatuh berarti belum bangkit. Dan kalau bangkit berarti dia sudah tidak jatuh lagi. Sahabat seperjalanan, mari kita berbicara tentang kata jatuh terdahulu. Ada banyak arti kata kejatuhan. Dalam kondisi pandemik ini banyak orang yang kemudian jatuh miskin. Dan bagaimana bisa bangkit dari kemiskinan. Ada orang juga saudara-saudara jatuh secara jabatan. Dia mengalami proses penurunan jabatan karena juga masalah pandemik. Kemudian dia berjuang bagaimana bangkit agar jabatan yang pernah dimilikinya itu kembali ke tangannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada juga di dalam kondisi ini adalah jatuh secara iman kepercayaan. Iman kepercayaan kita itu sudah tidak lagi punya sebuah kekuatan. Tidak ada lagi sebuah keyakinan yang teguh yang 100% mempercayai Allah. Jadi ada kondisi yang namanya kejatuhan ekonomi, ada yang namanya kejatuhan jabatan, ada juga yang namanya kejatuhan secara iman. Iman percaya kita itu menjadi luntur, menjadi jatuh dan tidak kuat lagi. Kita menjadi orang-orang yang pesimis. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya semangat dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang kejatuhan, maka identik itu dengan pekerjaan yang disebut dengan iblis dan setan. Jadi iblis dan setan pekerjaannya adalah dia menjatuhkan manusia di dalam seluruh aspeknya. Si ular tua disebut dengan iblis yang menyesatkan itu dikatakan dilemparkan ke bawah. Arti kata lain yaitu dijatuhkan ke bawah. Yang kedudukannya tadinya adalah malaikat Allah, pelayan Allah. Karena dia melawan Tuhan, dikatakan dia dijatuhkan ke bawah, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi beserta dengan malaikat-malaikatnya. Kalau kita berbicara ada dua hal, yang satu setan, yang kedua kita sendiri. Kalau setan jelas penyebab kejatuhannya karena dia melawan Allah. Dia tidak mempercayai Allah. Sahabat seperjalanan. Lalu apa kejatuhan kita? Apa bedanya kejatuhan setan dan kejatuhan kita sebagai manusia? Rupanya sama juga. Sewaktu kita tidak mempercayai Allah, kita melawan Allah, di sanalah kejatuhan. Kalau berbicara tentang kemiskinan bukan kejatuhan kemudian jatuh lalu kita meninggalkan Tuhan, tidak. Jadi yang paling terpenting dalam kejatuhan yang tidak boleh kita sampai mengalami kejatuhan itu berkali-kali. Yaitu tidak mempercayai Allah. Setelah kita tidak mempercayai Allah, maka kita tidak mengandalkan Allah. Kita mencurigai Allah. Kita menghakimi Allah. Kita menilai Allah. Itu adalah kejatuhan yang paling dasar. Sehingga sewaktu manusia jatuh di dalam dosa karena dia mengikuti kejatuhan yang pertama yang dilakukan. Kalau dikatakan, di mana kejatuhan yang pertama? Setan atau manusia, tidak ada catatan dalam Alkitab. Namun yang jelas, dua-duanya jatuh. Dua-duanya meninggalkan Tuhan. Dua-duanya tidak mempercayai Allah. Dua-duanya merasa bahwa dia lebih baik dari Tuhan dan dia bisa mengatur Tuhan. Setelah kejatuhan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Iblis juga jatuh di dalam dosa. Dan kemudian dia menjadi sumber utama yang mengajak semua manusia yang dikatakan dalam Alkitab. Dia akan berjuang untuk menyesatkan seluruh dunia. Itu pekerjaan iblis termasuk kita.
Oleh sebab itu iblis disebut dengan si naga tua dan si ular tua, si naga besar dan si ular tua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa concern dan fokus kita yang paling utama? Kita pasti memikirkan saya tidak mau jatuh miskin, saya tidak mau jatuh sakit, saya tidak mau jatuh jabatan, saya tidak mau juga jatuh penghasilan, tidak mau. Tetapi apakah itu yang paling utama? Yang paling utama adalah jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Kita meninggalkan Allah. Kalau ini sudah selesai, kita mempercayai Allah sepenuhnya, kita meyakini bahwa rancangan dan rencana Allah adalah yang terbaik, maka kejatuhan-kejatuhan yang berikut adalah bukan kejatuhan. Sesuatu kita sudah menjadi anak-anak Allah, Allah akan menjamin mencukupkan kita, memberkati kita, melindungi kita, memberikan karunia. Segala yang kita butuhkan dengan waktu dan cara Tuhan itu akan disediakan. Maka kejatuhan yang harus menjadi fokus kita yang paling utama adalah jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Maka itu kejatuhan yang paling parah, yaitu jatuh terlepas ikatan dari Tuhan. Sementara kejatuhan-kejatuhan yang lain, jatuh miskin, jatuh sakit, maka Allah yang sempurna bisa mengembalikan semua yang terjadi dalam hidup kita. Ada juga yang jatuh semangat, ada juga yang jatuh di dalam tidak bisa lagi mempercayai orang lain. Tidak apa-apa, karena yang harus engkau percaya hanya Allah di atas segala-galanya. Tetapi jatuh-jatuh yang lain, janganlah membuat kita kemudian seakan-akan kita sudah kehilangan segala-galanya. Engkau menjadi kehilangan segala-galanya sewaktu engkau jatuh di dalam dosa. Sewaktu engkau meninggalkan Allah, maka engkau sedang kehilangan segala-galanya. Sekalipun kau sehat, sekalipun mungkin kau berlimpah, namun itu sebuah malapetaka. Sewaktu kita meninggalkan Allah, kita jatuh di dalam dosa, kita tidak mempercayai Allah, kita tidak hidup dalam firman-Nya. Sewaktu kejatuhan-kejatuhan yang lain, jatuh ekonomi, jatuh sakit, jatuh jabatan, ada banyak aspek mengalami musibah berkali-kali dan kita tercampak, jatuh berkali-kali. Saudara sahabat seperjalanan, saya barusan dari Jakarta. Melayani jemaat yang ada di Jakarta yang terbakar, ada 4 orang di dalam rumah. Lalu kemudian terbakar. Saya memberikan sebuah kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa fisik jasad yang hilang itu Tuhan akan gantikan dengan fisik tubuh kebangkitan baru suatu hari kelak nanti. Fisik yang kemudian bisa terbakar, ekonomi yang bisa hancur, keadaan yang bisa memburuk. Buat Tuhan itu perkara mudah seperti membalikkan tangan. Namun kita harus bersabar. Ada waktunya Tuhan menolong kita, ada waktunya Tuhan akan membangkitkan kita, dan ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Namun hal yang paling utama, jangan sampai kita jatuh karena kita meninggalkan Tuhan. Sebagaimana iblis jatuh di dalam dosa, sebagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kita harus berjuang, jangan sampai jatuh di dalam hal tersebut. Namun sewaktu kita sudah menjadi milik Allah, lalu kita mengalami banyak kejatuhan-kejatuhan yang lain. Allah menjanjikan pemeliharaan. Allah bisa mengangkat kita kembali di atas. Allah bisa memulihkan ekonomi kita. Allah bisa memulihkan kesehatan kita. Allah bisa memulihkan luka hati yang terdalam di dalam diri kita. Buat Tuhan perkara mudah. Bersandarlah kepada Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan bertindak di atas segala problem, kesulitan, masalah, sakit, penyakit. Namun yang paling utama sahabat seperjalanan, jangan engkau jatuh di dalam dosa. Mari kita tetap bangkit dari kejatuhan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak waktu dan cara Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang terus bangkit dari kejatuhan dan jangan sampai jatuh berkali-kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Terus berjuang agar kita bangkit dari kejatuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.